Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ini terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan saudara laki-laki kelima juga mengandalkan berat kedua kapaknya untuk mendapatkan momentum. Menjadi pemburu iblis yang berpengalaman, bagaimana kekuatannya bisa sama dengan orang biasa dengan langkah yang sama. Penghalang surgawi. Dengan tabrakan kekerasan, bahkan saat menggunakan obstruksi surgawi, Long Hao Shen dikirim kembali terbang beberapa meter. Tapi cahaya hijau ilusi yang mengelilingi saudara kelima sepertinya mengikutinya tanpa henti. Cahaya hijau yang ganas meluas dengan cepat, membuat sosoknya benar-benar buram. Dengan Bright Vengeance berkilauan di tubuhnya, Long Hao Shen menyilangkan kedua tangannya, dan Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangannya. Cahaya keemasan terang mengikuti, terlepas dari dadanya, dan energi spiritual cair yang kental meluas keluar sampai benar-benar menutupi armor Roh Kudus dengan cahaya suci. Tanpa menarik kembali, Hao Shen menggunakan obstruksi surgawi untuk memblokir serangan itu. Dia mengangkat tangannya di tengah suara mendesis yang tampaknya hanya terdengar oleh Long Hao Shen. Ribuan serangan diluncurkan dari Blue Rain dengan menggunakan Lightning Thrust, menyerang musuh di tengah cahaya hijau. Apakah dia gila? Melihat dua pedang Long Hao Shen meluncurkan Lightning Thrust, semua orang tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Menggunakan Lightning Thrust untuk memblokir kemampuan prajurit yang kuat seperti Tornado Strike. Ini hanya bunuh diri. Tornado Strike adalah kemampuan ofensif paling kuat yang bisa digunakan prajurit di bawah langkah ke-6. Meskipun lebih cocok untuk pertempuran orang banyak, kekuatannya sangat menakutkan bahkan dalam situasi 1 lawan 1. Tornado Strike bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari pedang bergulir mengutuk Long Hao Shen. Yang terakhir datang dengan konsumsi yang lebih rendah, karena lebih mengandalkan ketangkasan seseorang, untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan bantuan kekuatan musuh. Kalau tidak, Long Hao Shen tidak mungkin menggunakan kemampuan yang begitu kuat ketika tingkat kultivasinya masih hanya pada langkah ke-4. Tornado Strike bergantung sepenuhnya pada kekuatan pribadi prajurit itu. Dengan kedua kaki memberikan kekuatan pendorong untuk seluruh tubuh, energi spiritual dituangkan ke lengan ke dalam senjata. Dikombinasikan dengan gerakan berputar dengan kecepatan tinggi, serangan meledak satu demi satu. Durasi serangannya jauh dari durasi dengan Condemning Revolving Sword, tapi pelepasan kekuatan ledakan secara instan sudah cukup untuk menandingi. Ketika seorang ksatria menghadapi serangan tornado seorang prajurit, pilihan terbaik adalah tetap berada di luar jangkauannya. Karena Tornado Strike tidak bisa bertahan terlalu lama, dan datang dengan konsumsi yang besar, ini adalah cara yang aman untuk melawannya. Tapi atribut utama saudara kelima adalah angin, dan meskipun dia memiliki tubuh yang besar, kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat Long Hao Shen dikirim terbang, lawan segera mengejarnya. Menghadapi Tornado Strike dan kekuatan tarikannya serta kekuatan ofensifnya yang mengerikan, 9 langkah panjang Long Hao Shen tidak cukup untuk menghindari serangan itu. Berbeda dengan Tornado Strike, Lightning Tone hanyalah kemampuan Retribution Knight dari langkah kedua. Ketika membandingkan kemampuan pada tahap awal langkah kedua dan yang mencapai puncak langkah kelima, hasil apa yang bisa diharapkan? Bahkan dengan pedang ganda, bagaimana dia bisa melawan ini? Bukankah perbedaan kekuatan ini hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri? Namun, Ksatria Kuil yang bertindak sebagai wasit tidak menunjukkan sedikit pun tanda ingin menghentikan pertarungan. Sebaliknya, tampilan yang dia berikan kepada Long Hao Shen segera dipenuhi dengan keheranan. Sejauh mata memandang, hujan serangan cahaya bertemu dengan cahaya hijau seperti hujan yang dengan panik menghantam tornado. Mayoritas mutlak dari pemburu iblis yang mengamati berada di antara langkah ke-4 dan ke-6 dari kultivasi, jadi mereka yang bisa melihat pertukaran serangan ini dengan jelas hanya sedikit. Tetapi beberapa orang yang melihatnya tidak bisa tidak membuka mulut lebar-lebar, mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Dalam keadaan normal, Lightning Tone tidak bisa melawan serangan tornado, dan pasti akan langsung ditolak. Sebagian besar waktu, pedang akan dikirim terbang setelah kontak pertama. Namun, ketika petir duri Long Hao Shen bentrok dengan serangan tornado saudara kelima, setiap pukulannya menembus jauh ke dalam cahaya hijau, dan di tengah-tengah serangkaian suara aneh,
tusukan tebal menembus ke kipas hijau yang berputar dengan kecepatan tinggi. Kecepatan. Kecepatan putar dari Tornado Strike saudara kelima tampaknya berkurang oleh hujan yang cerah ini. Diinterupsi dengan paksa seperti ini, saudara kelima tersandung dan hampir jatuh. Pada baju besi dan kapaknya, sejumlah bekas luka dalam yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Untung Tornado Strike adalah serangan yang sangat kuat, oleh karena itu, jejak itu tidak cukup dalam untuk mencapai tubuhnya, tapi armor sihir ini terlihat sangat rusak. Apakah Hao Shen benar-benar hanya menggunakan Lightning Tone? Tentu saja tidak, ini adalah kemampuan yang benar-benar baru dibuat yang dia beri nama Demon Whipping Flash. Prasyarat dari skill ini berasal dari Lightning Tone dan Blue Rain yang luar biasa, Hibiscus of Light. Lebih lanjut menambahkan penggunaan riak cahaya yang diciptakan sendiri oleh Long Hao Shen, ini adalah kemampuan yang Long Hao Shen membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk membuatnya. Kekuatannya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Lightning Thrust. Secara alami, konsumsi energi spiritualnya juga sebanding dengan kemampuan langkah kelima. Lebih penting lagi, keuntungan terbesar dari kemampuan ini adalah bahwa ia menerapkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar, memungkinkan untuk menggabungkannya dengan kemampuan lain, seperti pedang suci yang sangat cocok untuk itu. Long Xingyu pernah memberi tahu Hao Shen bahwa jika dia ingin menciptakan kemampuan, pilihan terbaik adalah melakukannya dengan memperkuat kemampuan dasar. Alasannya adalah karena semua kemampuan yang kompleks dan kuat berevolusi dari kemampuan dasar. Memperkuat kemampuan dasar sama dengan memperkuat semua kemampuan terkait sekaligus. Pada hari ini dan selama pertempuran ini, Hao Shen mencoba menggunakan kemampuan Demon Whipping Flash ini untuk pertama kalinya. Namun teknik ini dengan mudah menerobos serangan tornado saudara kelima di bawah tatapan terkejut semua orang. Yang paling terkejut tentu saja saudara kelima sendiri. Meskipun Demon Whipping Flash tidak mengenai tubuhnya, semua tusukan samar itu benar-benar melewati Tornado Strike miliknya. Apakah Tornado Strike-nya baru saja terbelah seperti itu? Sejak awal, saudara kelima berencana mengandalkan perbedaan budidaya untuk menekan Long Hao Shen. Penggunaan sebelumnya Long Hao Shen dari obstruksi surgawi tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Bagaimanapun, keterampilan khas seorang ksatria penjaga ini sebagian besar adalah kemampuan bertahan. Tetapi pada saat yang sama, Divine Obstruction membutuhkan pandangan ke depan yang baik, karena itu tidak dapat digunakan untuk bertahan dari serangan apapun tanpa rekan-rekan yang menutupi sisi-sisinya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, itu akan membuat seseorang rentan sampai batas tertentu. Namun, bahkan sebelum mereka berdua saling berhadapan, baik dalam hal senjatanya maupun energi spiritualnya, dialah yang sebenarnya telah ditekan. Perasaan gelisah memenuhi pikiran saudara kelima. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin akan berakhir sebagai pihak yang kalah. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memikirkan kemungkinan ini. Dia tidak bisa menghindari perasaan dingin mengalir di tulang punggungnya. Aku tidak bisa menahan sedikit pun, ksatria ini jelas bukan anak kecil. Sebuah teriakan meledak dari mulut saudara kelima, dan segera, tubuh berototnya memancarkan perasaan kekuatan yang agung. Itu adalah kegilaan. Pada saat ini, cahaya putih terang bersinar di sisi tangan kirinya. Segera, sosok besar muncul dan membesar, membentuk seorang prajurit tinggi yang seluruhnya mengenakan baju besi. Hanya saja prajurit ini tidak memiliki aura hidup. Ini adalah patung kecil yang diberikan saudara perempuan keenamnya kepadanya, sebuah boneka logam yang terbuat dari emas murni. Kekuatannya yang luar biasa bisa menandingi seorang prajurit di puncak langkah kelima. Itu memegang sepasang pedang di tangannya. Saya tidak mampu untuk kalah. Apapun yang terjadi. Membawa tekad yang besar, saudara laki-laki kelima tiba-tiba melompat ke depan, dan cahaya hijau yang kuat di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kecepatan dan kekuatannya meletus, dia tiba di depan Long Hao Shen dalam sekejap, meluncurkan serangan kekuatan penuh. Boneka logam mengikutinya di jalurnya, meluncurkan sepasang pedang serangan di punggung Long Hao Shen pada waktu yang sama. Ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tepat setelah melihat Tornado Strike ditekan, reaksi saudara kelima segera. Long Hao Shen tidak terus bertemu langsung dengannya.
Saat menghadapi dua musuh sekaligus, dia meluncurkan serangan lain, meningkatkan kecepatannya ke puncak dan melewati boneka logam dan saudara kelima, melepaskan diri dari serangan gabungan mereka. Pada saat ini, sinar terang muncul di dadanya, memperlihatkan peri Yating elemental cahaya bersayap 4. Dia naik ke langit, bernyanyi dengan kecepatan tinggi dengan suara menyenangkan yang bergema di seluruh stadion. Begitu Yating muncul, tubuh Long Haoshen tersulut api suci. Selanjutnya, Yating menunjukkan kekuatannya, mengungkapkan kemampuan bantuan yang kuat dari peri elemental cahaya pada tahap evolusi ketiga. Halo iman, bantuan wali, halo yang memaksakan, halo pengumpulan rohani. Tampaknya hanya butuh 2 detik untuk masing-masing dari kemampuan tambahan yang hebat itu untuk diselesaikan. Pada tubuh Long Haoshen ini, jejak dari 4 lingkaran cahaya muncul segera. Siapa yang tidak mengenali peri elemental cahaya ini? Itu adalah salah satu kompor spiritual pendukung terbaik, dan yang lebih penting, pemburu iblis yang berasal dari generasi elit muda dari aliansi secara alami mengenali peri elemen peringkat rendah dengan ketinggian lebih dari setengah meter. Yang Wenzhao dan Duan Yi hanya bisa menatap kosong. Beberapa saat sebelumnya, Demon Weeping Flash Long Haoshen telah menyebabkan mereka sangat terkejut, tetapi ketika melihat Yating yang saat ini berevolusi, mereka tiba-tiba menyadari betapa kesenjangan antara Long Haoshen dan diri mereka sendiri telah meningkat. Bahkan dengan upaya yang mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia. Boneka logam itu tidak cerdas, hanya mengikuti naluri pertempuran. Pada saat Long Haoshen menggunakan Assault untuk melarikan diri darinya, itu segera mengejarnya, mengeluarkan suara resonansi sambil menginjak tanah. Setelah mendekat, tiba-tiba melompat tepat ke jangkauan Long Haoshen. Pada saat saudara kelima melihat peri elemental cahaya, dia melambat, dipenuhi dengan pikiran serius jauh di lubuk hatinya. Seorang prajurit pada awalnya dirugikan melawan seorang ksatria, tetapi sampai sekarang, ksatria muda ini bahkan tidak memanggil tunggangannya. Dan mengapa energi spiritualnya tidak ditekan? Mungkinkah karena dia sebenarnya adalah seorang ksatria di puncak langkah kelima? Tapi ini tidak mungkin. Berapa umurnya? Seorang ksatria di puncak langkah kelima yang berusia di bawah 20 tahun. Ini tidak mungkin. Masih dipenuhi dengan keyakinan untuk menang, saudara kelima mengikuti setelah boneka logam menyerang Long Haoshen dari belakang. Teriakan naga bergema di seluruh lapangan, dan semua orang melihat naga emas raksasa tiba-tiba bangkit dari tanah, menghadapi boneka logam yang sangat kuat ini. Long Haoshen memilih untuk menghadapi lawan secara langsung, dan pada saat Ascending Dragon Strike diluncurkan, api suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sinar matahari dengan bantuan mantra Yating. Elemen cahaya yang kuat meletus dari dadanya. Mengambil kekuatan dari liontin istirahat abadi serta kompor Saint spiritualnya, Long Haoshen menggunakan kemampuan lubang spiritual yang dimiliki oleh Radiant Knights dari langkah ke-6 untuk digunakan. Bis, ses. Sebuah suara mengerikan pecah dari langit, menerangi seluruh stadion Night dalam cahaya terang, seperti matahari yang muncul di langit. Sosok besar boneka logam itu meleleh di bawah tangisan naga ini, dan setelah diselimuti oleh cahaya suci yang megah itu tidak muncul lagi. Saudara kelima mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan punggungnya bersinar dengan kilau hijau. Menembak dengan keras, pertemuan intens cahaya hijau di belakangnya mengambil bentuk harimau yang ganas, mengiringi ayunan kapaknya, dan membombardir matahari keemasan yang muncul di langit. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan. Dengan sekejap, cahaya keemasan itu tiba-tiba menyebar ke segala arah, menyebabkan pancaran sinar matahari yang berkilau menghilang dalam sekejap. Kecerahan digantikan oleh warna biru tua yang langsung terkonsentrasi pada pemotongan pedang tepat di depan saudara kelima. Sebuah ledakan keras terdengar. Dengan ledakan yang sangat kuat, bahkan dengan tingkat kultivasinya, saudara kelima sama sekali tidak mampu melawan energi spiritual unsur suci yang mendominasi yang mengirimnya terbang lebih dari 10 meter. Cahaya keemasan dan biru menghilang, mengungkapkan warna asli Long Haoshen. Ketika dia muncul, dia agak kehabisan napas, wajahnya tampak sedikit pucat.
Tetapi dengan bantuan sihir pemulihan Yating, dia pulih dengan cepat. Setelah periode penyelidikan, Long Haoshen telah menemukan bahwa prajurit ini tidak benar-benar cocok untuknya. Kemampuan saudara kelima itu murni berdasarkan penggunaan elemen angin yang dikombinasikan dengan kapaknya. Bahkan setelah menggunakan matnis, energi spiritual internal dan eksternalnya tidak mungkin melampaui langkah ke-6. Long Haoshen tidak pernah mundur bahkan ketika menghadapi iblis di langkah ke-6, apalagi saudara kelima yang belum mencapai langkah ke-6. Tanpa peralatan yang sangat kuat, ketika menghadapi Long Haoshen yang memiliki dukungan peri elemental cahaya, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Meskipun dia memiliki boneka logam itu, bagaimanapun juga, itu hanyalah boneka dan bukan manusia sungguhan. Tidak dapat mengakomodasi perubahan keadaan, itu terutama bergantung pada serangan fisik, dan melawan api sinar matahari yang menyala-nyala bersama dengan serangan naga mendaki, itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya dan meleleh. Pukulan terakhir Long Haoshen adalah Asura Strike yang menghabiskan ribuan unit energi spiritual. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penyimpanan dalam kombinasi, kekuatan serangan Asura Strike yang menakutkan masih sangat merusak. Jika bukan karena fakta Long Haoshen mulai lunak, tubuh saudara kelima sudah akan terbelah dua. Dengan suara dang-dang-dang-dang, dua kapak terbelah jatuh ke tanah. Saat ditambahkan ke Blue Rain, ketajaman Hibiscus of Light, bagaimana mungkin sebuah peralatan sihir dapat menahan serangan Asura? Long Haoshen tidak terus berjuang, hanya melihat saudara kelima merangkak di tanah perlahan. Penampilan saudara kelima saat ini benar-benar menyedihkan. Armornya benar-benar rusak dan hancur dari kekuatan Magic Whipping Flash dan Asura Strike, dan dia kehilangan senjatanya. Namun, masih dalam keadaan kegilaan, matanya masih bersinar dengan warna merah darah. Dengan teriakan gila, dia langsung bergegas ke Long Haoshen. Kakak ketiga dan keenamnya berdiri di rest area dengan wajah pucat. Otak mereka bahkan kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Menarik Blue Rain, Hibiscus of Light, dan mengeluarkan Holy Spirit Shield-nya, Long Haoshen maju selangkah, menyiapkan Holy Spirit Shield untuk menghadapinya. Memblokirnya dan menyebabkan serangan balik, dia mendorong saudara kelima yang mendekat 3 langkah ke belakang, sebelum juga mundur selangkah ke belakang. Bahkan dalam keadaan gila, di mana saudara kelima tidak dapat menggunakan kemampuan apapun, kekuatannya masih cukup tangguh. Dia tidak kalah dalam hal pengalaman tempurnya, tetapi dalam hal kontrol energi spiritualnya serta aspek teknisnya. Kemampuan menciptakan diri Long Haoshen dan Asura Strike bisa disebut teknik rahasia tingkat pertama dari peringkat mereka. Lebih lanjut menambahkan manfaatnya sebagai Scion of Light, dan dukungan dari Light Elemental Fairy Yating. Meskipun kedua belah pihak hampir pada tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin saudara kelima bahkan memiliki kesempatan? Kakak kelima saat ini sudah hampir gila. Dengan keras, dia berteriak, "Saya tidak bisa kalah, saya tidak bisa kalah." Ketika didorong kembali, dia segera bergegas menuju Haoshen lagi, tanpa menunjukkan sedikit pun goyah. Dalam keadaan gila saat pikirannya, Long Haoshen tidak perlu membuang kekuatan apapun. Dia segera bergegas ke arahnya, langsung mengarahkan pedang Roh Kudus ke lehernya. Dengan suara tumpul, saudara kelima jatuh begitu saja ke tanah. Seluruh stadion benar-benar hening. Dari awal hingga akhir, pertempuran ini tidak berlangsung lama, dan seluruh prosesnya agak sederhana. Menekan lawannya sepenuhnya, Long Haoshen berhasil kemenangan satu sisi, tidak memberikan kesempatan untuk lawannya sama sekali. Hampir hanya ada pasukan dan pasukan perburuan iblis kelas umum yang datang untuk menonton pertandingan ini. Sebagai pemburu setan pemula, Long Haoshen berhasil mengalahkan pemburu setan lain dari generasi sebelumnya, sama sekali mengabaikan jeda 5 tahun penuh. Selain poin kontribusi, dalam pertempuran ini Long Haoshen memperoleh pengakuan dari semua pemburu iblis kelas jenderal dan prajurit. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum berjalan ke stadion, mengulurkan tangan untuk mendukung saudara laki-laki kelima mereka. Pada akhirnya, mereka tidak merasa dendam tetapi dipenuhi dengan frustrasi. Ratusan ribu. Mereka kehilangan ratusan ribu poin kontribusi.
Dan itu bukan hanya milik mereka karena mereka harus meminjam beberapa untuk bertaruh. Tentunya, insiden ini akan mempengaruhi seluruh tim mereka, dan mereka harus membayar setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tingkat komandan. Dan ini hanya disebabkan oleh keputusan mereka bertiga, tanpa melibatkan anggota tim mereka yang lain. Temple Knight pergi ke sisi Long Hao Shen, memberikan poin kontribusi yang diberikan kepadanya. Bagus. Kamu adalah adik laki-laki yang cukup baik, dari pasukan perburuan iblis mana kamu berasal? Long Hao Shen menjawab, skuad kelas umum ke-21. Banyak terima kasih kepada Anda, wasit senior. 110.000 dikurangi 500 poin kontribusi diserahkan, ditransfer ke ubin poin kontribusi Long Hao Shen. Terus terang, ketika melihat ekspresi di wajah saudara ketiga dan saudara perempuan keenam, dia merasa empati, dan bahkan berpikir untuk mengembalikan poin kontribusi yang dia peroleh. Namun pada akhirnya, dia melawan. Bukannya dia tidak ingin mengembalikan 100.000 poin kontribusi itu, tapi karena dia tidak bisa mendorong pasukan perburuan iblis ke-8 dalam perilaku rakus mereka. Apa yang akan terjadi jika pasukannya bahkan tidak berhasil mendapatkan kembali poin kontribusi mereka sendiri? Perlu ada sisi yang menyedihkan dan dibenci, dan bagaimana mereka bisa memberi mereka pelajaran jika mereka kalah. Selain itu, jika dia mengembalikan poin kontribusi itu, bagaimana perasaan para pemburu iblis yang bertaruh? Bukankah mereka akan percaya bahwa ini hanyalah upaya untuk menipu mereka semua? Hidup, Kapten Long. Anggota kelas umum 21 dan prajurit kelas 4 berbondong-bondong masuk, bergegas ke stadion, dan mengelilinginya dari semua sisi. Long Hao Shen dilempar ke udara oleh sekelompok pemuda yang bersemangat. Saudara laki-laki ketiga dan saudara perempuan keenam, diam-diam membawa saudara laki-laki kelima mereka ke pintu keluar. Kelas umum 21, mereka semua mendengar ini. Di kelas umum, mereka sebenarnya sudah berada di kelas umum. Dan ksatria muda ini sebenarnya adalah kapten mereka. Lin Xin dan Luxi dengan cepat menghitung penghasilan mereka kali ini, memberi para pemburu iblis yang bertaruh di Long Hao Shen penghasilan mereka. Tentu saja, mereka adalah minoritas. Ekspresi Duan Yi dan Yang Wen Zhao terlihat jelek. Mereka menerima 3.000 poin kontribusi yang mereka peroleh dari taruhan di Ho Chen, tetapi masih kehilangan 7.000 poin kontribusi dalam hitungan terakhir. Favorit tertentu yang asli telah menderita kekalahan telak, dan tidak punya banyak yang tersisa, pergi dalam keadaan sedih. Dengan cepat, Lin Xin dan Luxi menghitung keuntungannya. Kali ini, total 230.000 kontribusi dipertaruhkan, dan setelah menyerahkan 30.000 darinya kepada pemenang, mereka menghasilkan total keuntungan 200.000 poin kontribusi. Keuntungan yang diperoleh Luxi dan Lin Xin melampaui total modal tim mereka, dan jumlah pendapatan mereka bahkan lebih besar dari Long Hao Shen sendiri, yang terlibat langsung dalam hal ini. Luxi hanya mendapat 20% dari itu, tetapi meskipun demikian, ia memperoleh 40.000 poin kontribusi dari perubahan itu, sedangkan Long Hao Shen memberi anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 dengan penghasilan yang sangat kaya, membuat jumlah total poin kontribusi sebesar tim mereka melampaui 300.000 poin kontribusi. Jangankan skuad perburuan iblis tingkat umum, bahkan skuad perburuan iblis tingkat komandan tidak akan memiliki begitu banyak poin kontribusi yang dikumpulkan pada saat yang sama jika mereka bukan veteran. Kaya? Kali ini kita benar-benar kaya. Wah, wahahaha. Lin Xin dengan bersemangat menari dan menggerakkan tangan dengan gembira. Rambut hijau gelapnya tergerai dari satu sisi kepalanya ke sisi lainnya. Ayo pergi. Kita harus kembali. Hari ini tidak akan berhasil jika kita ingin pergi ke pusat transaksi. Long Hao Shen melambaikan tangannya, mengambil keir dan memimpin kelompok kembali ke villa. Setelah memenangkan begitu banyak poin kontribusi milik pasukan pemburu iblis lainnya, ini jelas bukan saat yang tepat bagi mereka untuk pergi ke pusat transaksi. Kelompok Luxi pergi dengan sangat gembira, merasa lebih teguh untuk menjaga hubungan baik dengan pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 mulai sekarang. Setelah kelompok Long Hao Shen kembali ke villa, melihat Lin Xin yang bersemangat, kata-kata Long Hao Shen berikutnya adalah, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang dilarang meninggalkan villa.
Ini adalah pelatihan mandiri selama 10 hari ke depan. Lin Xin memulai, "Bos, mengapa begitu serius?" Long Hao Shen dengan dingin meliriknya, "Jika bukan karena taruhanmu, kita tidak perlu seserius ini." Han Yu bereaksi, "Itu adalah pasukan perburuan iblis kelas umum dan prajurit yang berpartisipasi dalam taruhan yang dipasang. Sepertinya kami menipu orang lain, dan bagi mereka, 1.000 poin kontribusi adalah jumlah yang cukup besar. Pasukan perburuan setan harus memperlakukan satu sama lain sebagai teman, bukan musuh. Pelanggaran yang kami lakukan terlalu berat, saya benar-benar takut kami akan diisolasi untuk itu." Chen Yinger tampak tidak puas, "Jadi itu berarti tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi tidak jika kita yang menang." Long Hao Shen menjawab, "Meskipun tidak akan separah ini antara skuad perburuan iblis baru seperti kita masih harus tetap rendah hati untuk saat ini. Jika tidak, terisolasi tidak akan terasa menyenangkan bagi kita. Sederhananya, jika semua pemburu iblis berhenti menjual barang kepada kami, tidakkah menurutmu kami akan terpengaruh?" Chen Yinger cemberut tapi tetap tenang. Long Hao Shen menjawab, "Poin kontribusi kami mencapai jumlah total 300.000, jadi bisa dikatakan, kami bahkan memiliki poin kontribusi yang cukup untuk mempromosikan diri kami ke tingkat komandan. Anda tahu tentang kondisi Keir. Sampai dia menjadi lebih baik, saya lebih memilih untuk menghindari mengambil misi, dan berharap semua orang akan memperkuat diri mereka sendiri selama 6 bulan ke depan, berjuang untuk langkah ke-6. Jika kami berhasil, misi selanjutnya yang akan kami ambil akan langsung berada di level pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Langkah ke-6. Kecuali Keir Tuli, 5 lainnya tiba-tiba menatap lekat-lekat Long Hao Shen. Lin Xin bergumam padanya, "Bos, itu tidak mungkin. Kami hanya berada di peringkat kedua atau ketiga dari langkah ke-5. Bahkan jika kita mengincar langkah ke-6, saya khawatir hanya wakil kapten dan Anda akan memiliki peluang sukses. Apalagi waktu melewati kemacetan sebelum menerobos. Setengah tahun tidak mungkin cukup bagi kita untuk memperoleh 4.000 unit energi spiritual yang kita kurangi." Meskipun Long Hao Shen cukup diakui dalam tim, itu terlalu sulit bagi yang lain untuk diyakinkan oleh kata-katanya. Lompatan dari langkah ke-5 ke langkah ke-6 bagaimanapun juga merupakan proses perubahan kualitatif. Long Hao Shen melihat ke seluruh kelompok, menyatakan, "Dan bagaimana jika kita menambahkan pil Roh Kudus? Sekarang kita memiliki 300.000 poin kontribusi, mengingat bahwa masing-masing pil Roh Kudus berharga 10.000, kita semua harus memiliki kesempatan untuk mengambil satu. Dan semakin dini diambil, akan semakin efektif. Ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini." Lin Xin tersenyum pahit, "Bos, saya tahu maksud Anda. Tapi pernyataan saya sebelumnya sudah memperhitungkan pil Roh Kudus. Setiap pil Roh Kudus akan memungkinkan energi spiritual kita meningkat lebih dari 3.000 unit, tetapi saya khawatir membidik 4.000 unit selama rentang waktu setengah tahun akan sangat menantang. Selain itu, saya mendengar bahwa hambatan antara langkah ke-5 dan ke-6 jauh lebih sulit untuk dilewati daripada yang sebelumnya. Ada banyak orang yang bertahan di kemacetan ini selama beberapa tahun tanpa mampu menembusnya. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan mudah?" Long Hao Shen terdiam, tampaknya merenungkan sesuatu. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Lin Xin, dan si Masian buru-buru menyatakan, "Bos, tidak ada masalah bagi kita untuk berlatih selama 6 bulan, dan kita akan maju sebanyak yang kita bisa. Bagaimanapun, dengan begitu banyak poin kontribusi yang kita miliki, tidak akan ada masalah bagi kita untuk menunggu wakil kapten pulih sebelum melanjutkan misi berikutnya." Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Saya memiliki lebih dari 70% kepastian bahwa kita dapat menerobos ke langkah ke-6 dalam jangka waktu setengah tahun. Saya telah memikirkannya, dan akhirnya memutuskan untuk membagikan informasi ini kepada Anda. Namun, saya harap semua orang akan menjaga rahasia ini. Jika tidak, jika ini keluar, itu akan menimbulkan komplikasi besar, dan mungkin menyebabkan kepanikan publik. Jika ini terjadi, pasukan perburuan iblis kita tidak akan bisa bertahan." Wajah semua orang langsung kehilangan warna saat mendengar ini. Meskipun kata-kata Long Hao Shen selalu masuk akal,
karena dia mengambil nada yang begitu serius, ini hanya bisa menjadi masalah yang sangat serius. Sima Xian tampak tertekan, dan mau tidak mau bertanya, "Bos, pada akhirnya tentang apa?" Wang Yuan yang tidak menggumamkan sepatah kata pun sampai kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertanya, "Mungkinkah itu terkait dengan Gua Desolate Desolate?" Menara itu. Long Hao Shen diam-diam mengangguk. Han Yu menarik napas dalam-dalam, "Bos, saya mendengar kakek mengatakan bahwa menara ini adalah, pada titik ini." Kata-katanya tiba-tiba berhenti, tetapi dengan suara tegas, dia terus melanjutkan, "Saya bersumpah bahwa saya tidak akan melakukannya. Membocorkan rahasia apapun yang guru katakan kepada kita pada hari ini. Semoga hukuman surgawi menimpaku, melarangku untuk bereinkarnasi selamanya jika aku melanggar sumpah ini." Yang lain juga memahami gawatnya situasi, dan mereka semua selain Keir bersumpah. Mereka semua menyadari keseriusan masalah ini, sambil merasakan kemungkinan yang dijanjikan kata-kata Long Hao Shen. Melihat semua orang di sekitarnya, Long Hao Shen berkata dengan nada tegas, seperti dugaan Yuan, "Aku berbicara tentang menara itu. Faktanya, saya harus berbohong kepada Luxi dan juga aliansi. Dengan bantuan Hao Yue, saya berhasil mencapai menara ini, dan menemukan rahasia besar di dalamnya. Menara ini disebut Tower of Eternal Rest." Saat dia berkata begitu, dia melepaskan bagian depan jaketnya, memperlihatkan liontin melodi abadi di dadanya. Menara peristirahatan abadi, yang dikenal sebagai menara keabadian, adalah sesuatu yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh seorang ahli nujum bernama Elux. Necromancer ini mengklaim gelar Holy Necromancer dan Slumbering Calamity. Dan menara keabadian ini dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Seperti yang dikatakan kepala Saint Knight Han Qian, tim mereka bisa disebut tim lengkap pangeran dan putri, sehingga pengetahuan mereka secara alami jauh lebih baik daripada orang lain. Mendengar kata Necromancer dari mulut Long Hao Shen sendiri, semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Di kedalaman otak mereka, sebuah legenda yang diselimuti debu sepertinya langsung diingat.